Bismillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita banyak sekali kenikmatan hingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama walaupun di media yang berbeda ya. Tidak secara langsung, tapi insya Allah dengan media ini bisa membantu sekali kita untuk belajar bersama. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan sumbangsih yang sangat besar kepada kita hingga kita bisa mengenal agama ini, mengenal Islam. Itu suatu kenikmatan, kebahagiaan yang luar biasa. Dan alhamdulillah ya, malam ini kita akan belajar bersama kembali untuk pembelajaran karakter di sesi yang kedua. Kalau yang sebelumnya di sesi pertama kita ngobrolin tentang pengenalan terhadap pendidikan karakter. Kalau kali ini kita masih membahas pendidikan karakter, tapi lebih kepada permasalahan-permasalahan yang paling sering terjadi pada saat ini. Nah, baik teman-teman, kita tahu bahwa em, era digital ini semuanya berubah ya, berubah luar biasa. Ini merubah kita dalam sisi sosial dan juga kultur kita ya. Kalau yang sebelumnya kita ingin menghubungi orang lain tuh lewat telepon, lewat SMS gitu kan. Atau juga yang lebih jadul lagi kita lewat telepon di apa namanya wartel gitu ya kalau udah pernah mengalami permasalahan itu. Tapi sekarang tidak. Sekarang itu semuanya luar biasa cepat. Ada Zoom, ada media sosial, bahkan ada AI yang bisa membantu manusia itu jadi jauh lebih mudah. Nah, itu secara positifnya ya. Kita ada di acara ini dengan tidak bertemu langsung, tapi lewat Zoom ini udah suatu kenikmatan juga dan suatu hal yang baik dari perkembangan teknologi, terutama di dunia digital. Namun, ada permasalahan-permasalahan yang itu timbul ya, yang itu timbul dan cukup meresahkan. Saya ingin bercerita lagi, bercerita terlebih dahulu nih sebelum insya Allah nanti akan lanjut kepada narasumber kita ya. Beberapa waktu lalu kami menemukan beberapa kasus ya yang datang ke kami berkaitan dengan media sosial dan dunia digital, di mana anak-anak kita tercinta itu mulai terpapar yang namanya pornografi, mulai terpapar dengan game yang di situ notabene luar biasa punya masalah, dan juga kasus terakhir itu saya dapati bahwa seorang anak itu kecanduan game sampai ngamuk-ngamuk, anak usia SMP ya, sampai mukul orang tuanya, sampai dia kalau kehilangan apa dia nyari dompet untuk top up itu tidak dapat, dia bisa ngamuk-ngamuk luar biasa. Nah, itu kan adalah dampak buruk dari ini ya, perkembangan sekarang ini. Nah, bagaimana sih cara untuk kita mengatasi atau bagaimana cara kita untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu? Nah, rupanya di dalam Islam semua itu sudah ada solusinya. Masya Allah ya, ini hebatnya Islam. Dan insya Allah telah bergabung bersama kita narasumber kita tercinta, Ustadz Abu Abdullah Rafi, yang insya Allah hari ini akan memaparkan materi yang berjudul eh, pendidikan dengan cinta di era digital. Sebelumnya saya ingin menyapa Ustadz Raffi. Ustadz Raffi sudah bergabung dengan kita? Alhamdulillah udah. Alhamdulillah. Nah, insya Allah Ustadz Raffi akan sharing, akan berbagi ilmu ya. Dan insya Allah untuk hari ini mungkin tidak sama seperti webinar biasa. Jadi teman-teman boleh share informasi, teman-teman boleh sharing, teman-teman boleh bertanya, dan saling bertukar informasi. Jadi insya Allah tidak kaku ya, tidak seperti webinar biasa.
Nanti teman-teman juga boleh berbagi ilmu. Kalau teman-teman ada pengetahuan, ada pengalaman, dan yang lain-lain. Insya Allah saya juga sebagai moderator juga nanti akan menanggapi beberapa hal yang mungkin saya tahu dari sisi psikologis. Insya Allah nanti kalau untuk materi yang berkaitan dengan keislaman ya, insya Allah Ustadz Abu Abdillah Rafi yang akan menyampaikan. Dan insya Allah nanti yang berkaitan dengan teknis-teknis yang lebih kekinian, insya Allah juga kita akan ditemani satu narasumber yang luar biasa, yaitu Ustadz ini ya apa nama Abu Rusda, Ustadz Rahil. Insya Allah beliau ini founder dari Jawada. Oke, sebelum juga kita mulai, kami ingin mengucapkan terima kasih pada support yang menyupport acara ini, yaitu Jawada Online Course, lalu juga oranye Special Kit Terapi Singkawang, lalu untuk ICE Special Education Center di Kuburaya, dan juga Onyx Education and Therapy di Pontianak. Ini kolaborasi yang luar biasa, semoga bisa bermanfaat bagi semua. Baik, untuk mempersingkat waktu, insya Allah langsung saja pada sesi materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Abdillah Rafi, SPD Hafizullah Ta'ala. Kepada Ustadz Abu Abdillah Rafi, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita dapat berkumpul walaupun via Zoom ya. Dan ini langkah di antara langkah perbaikan kita khususnya dalam pendidikan ya di zaman yang penuh dengan fitnah. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabat beliau, kepada istri-istri beliau, dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga yaumul kiamat nanti. Para ayah dan bunda dan para pengajar, pendidik, ya, yang semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Nah, pada sesi kali ini kita mengangkat tema yang berkaitan dengan pendidikan cinta di era digital. Yang mana di era digital pada saat ini ya, yang mana teknologi yang telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan kita. Ya, yang mana Gen Z, HP dan lain sebagainya, media sosial, internet yang luar biasa masuk ke dalam rumah-rumah kita, bahkan seringkali lebih dekat dengan anak-anak kita dibandingkan orang tuanya sendiri. Nah, maka anak-anak pada saat sekarang mereka lebih bersama dengan layar-layar mereka, hidup ataupun tumbuh bersama dengan layar-layar mereka, sementara banyak orang tua yang sibuk dengan pekerjaannya, dengan aktivitasnya yang tidak habis-habis ya. Akhirnya apa yang terjadi? Akibatnya komunikasi mulai kurang ya, kedekatan emosional perlahan-lahan memudar, dan rumah yang seharusnya menjadi tempat ternyaman justru terasa asing bagi bagian anak. Nah, maka pada kesempatan pada malam hari ini insya Allah kita akan melihat ya bagaimana pendidikan cinta di era digital. Baik. Lanjut kita coba ininya. Nah, ini realita yang terjadi di rumah-rumah kita. Mungkin sebagian rumah lah, kalau memang tidak semuanya. Kita dapati anak kita lebih dekat dengan layar daripada tatapan mata orang tua. Benar kan? Benar atau tidak nih? Kemudian interaksi fisik dan emosional
ya keluarga semakin menipis. Sebabkan tadi ya banyaknya orang tua yang aktivitasnya yang sibuk di luar, akhirnya habis waktu untuk melakukan pekerjaan dan lain sebagainya ataupun hobi dan lain sebagainya, akhirnya interaksi fisik dan emosional kepada anak-anaknya mulai menipis. Kemudian apa lagi? Perhatian tulus terhadap perlahan-lahan tergantikan oleh HP, ya. Pertanyaannya, apakah anak kita sebenarnya kurang ilmu agama atau mereka kekurangan cinta? Ini pertanyaan buat kita lah, ya. Apakah sekarang anak kita itu kurang ilmu agama ataupun mereka kekurangan cinta? Kalau kita lihat ya, kalau sekarang saking mudahnya AI dan lain sebagainya, itu kalau dia ingin mencari ilmu-ilmu dan juga ilmu agama itu lebih mudah. Tapi kenapa realitanya anak semakin hari semakin buruk akhlaknya. Nah, inilah yang terjadi, ya. Oke, lanjut. Nah, ketika anak ya di era digital hanya diberikan fasilitas-fasilitas, kemudian diberikan disekolahkan, kemudian tidak ada pembersamaan kepada orang tuanya, maka akan ini yang timbul, yaitu tangki cintanya kosong. Jadi di dalam hati kita itu ada suatu tempat yang mana itu untuk mengisi tangki cinta di dalam hati kita ini. Nah, ketika tangki cinta kita itu kosong, ketika tangki cinta anak kita itu kosong, maka yang terjadi apa? Anak-anak mencari validasi dan perhatian di luar rumah. Dia mencari cinta di luar rumahnya. Apakah itu tersebut akhirnya anak mudah terpengaruh oleh Baik, sepertinya ada gangguan sinyal ya dari Ustadz Raffi, Ustadz Abdillah Raffi. Insya Allah kita tunggu dulu nih sebentar ya teman-teman ya, sambil menunggu Ustadz bergabung. Boleh untuk teman-teman yang rekan-rekannya belum bergabung, bisa dipersilahkan untuk bergabung sambil kita menunggu Ustadz Raffi kembali ya, kembali. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, Ustadz Raffi sudah bergabung kembali. Silakan Ustadz Raffi untuk memulai kembali. Mungkin ada gangguan sinyal ya di tempat Ustadz Raffi. Said Afan keluar tadi ya. Nah, jadi permasalahan yang terjadi di era digital ini yaitu tangki cintanya kosong. Jadi anak-anak mencari validasi, mencari cinta, mencari validasi ya ataupun cinta kepada di luar rumahnya. Ya, karena dia apa? Karena di rumahnya itu orang tuanya tidak bisa mengisi tangki cintanya. Kemudian apa lagi akar masalahnya? Ketika tangki cintanya kosong,
maka anak-anak itu lebih mudah terpengaruh oleh penyimpangan-penyimpangan yang ada di lingkungannya dan media sosial, ya. Kemudian apa lagi? Yang berikutnya adalah hilangnya imunitas sosial karena kekosongan jiwa. Jadi anak mudah terpengaruh dengan apa yang dilihatnya dan apa yang didengarnya. Disebabkan apa? Disebabkan tangki cintanya kok kosong. Nah, bagaimana kalau jika tangki cintanya penuh? Jika tangki cintanya penuh, maka anak akan memiliki imunitas sosial untuk bertahan terhadap pengaruh buruk. Nah, bahkan disebutkan dalam sebuah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minun alladzi yukhalitun nasa wa yasbiru ala azahum a'zamu ajran minal mu'minin alladzi la yukhalitun nasa wa la yasbiru ala azahum. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin yang bergaul di tengah masyarakat dan dia bersabar terhadap gangguan mereka itu lebih baik daripada seorang mukmin yang tidak bergaul di tengah masyarakat dan tidak bersabar terhadap gangguan mereka. Nah, inilah akar permasalahannya yang terjadi dalam kehidupan kita, apalagi di zaman era digital ini. Lanjut. Oke. Nah, prinsip yang pertama yaitu ketika kita mendapatkan perihal tangki cintanya kosong, akhirnya banyak anak-anak mencari cinta di luar sana, tidak mencari cinta dari ayah bundanya ataupun di rumahnya, akhirnya mencari cinta di luar sana, kemudian mendapatkan teman-teman yang buruk, akhirnya dia terpengaruh dengan keburukan yang dilihat dan didengarnya, kemudian dia mengamalkan perbuatan buruk tersebut, ya. Apa prinsip pertama yang harus kita lakukan khususnya bagi kita orang tua? Yang pertama adalah kita bangun iman ataupun cinta sebelum ilmu. Nah, karena apa? Karena cinta ini adalah pondasi pendidikan yang pertama. Ya, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Kana ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanun hazawirah." Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, dulu saat kami masih kecil, kami bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, fata'allamna iman qabla an nata'allam al-Qur'an. Kami dulu waktu kecil, ya, sebelum kami belajar Al-Qur'an, kami itu belajar iman. Jadi belajar iman sebelum belajar Al-Qur'an. Kemudian kata beliau, summa ta'allamna Qur'an fazadatna bihi imanan. Setelah kami belajar iman, barulah kami belajar Al-Qur'an sehingga iman kami ketika kami membaca Al-Qur'an dan memahami Al-Qur'an semakin bertambah dan semakin kuat. Ini disebutkan dalam sebuah hadis Ibnu Majah. Maka kami belajar iman sebelum belajar Al-Qur'an. Nah, jadi pondasi yang pertama ya adalah membangun cinta. Karena cinta letaknya di hati dan iman juga letaknya di hati. Maka ya Ibnu Taimiyah pun mengatakan apa? Al-hubbu wal iradah al-aslu kulli fi'lin wa harakatin fi amal. Ya. Kata beliau, cinta dan kemauan itu adalah pokok dari setiap perbuatan dan penggerak aktivitas, penggerak amal. Nah,
Kalau kita sebutkan banyak para ulama menjelaskan berkaitan dengan cinta ini, ya. Bahkan Ibnu Qayyim juga Syekh Soleh Utsaimin juga mengatakan apa? Al aslu a'mal, ya pokok dari semua perbuatan adalah wahwa mahabbah, adalah cinta, ya. Bahkan Ibnu Qayyim juga mengatakan apa? Kuat dan lemahnya cinta itu sebanding dengan kuat dan lemahnya iman. Ya. Maka penting bagi kita, ayah dan bunda, para pendidik, para guru dan ustazah, anak tidak akan mengamalkan ilmunya jika dia tidak mendapatkan cinta. Ya. Dan cinta adalah penggerak amal, sedangkan ilmu hanyalah pengarahnya. Baik, lanjut. Nah, lanjut. Nah, ini ada cara mengisi tangki. Jadi tadi permasalahannya kita sudah dapat bahwasannya kenapa anak itu mudah terpengaruh, lebih cinta dengan HP-nya daripada orang tuanya, ya, lebih cinta kepada temannya daripada orang tuanya. Akarnya apa tadi? Bahwasanya tangkinya kosong dari cinta. Ketika tangkinya kosong, orang tuanya tidak memberikan tangki cinta, tidak memenuhi cintanya, maka dia mencari cinta di luar sana, ya. Dan kemudian kita sudah tahu bahwasanya cinta ataupun iman ini adalah penggerak amal. Nah, jadi ini adalah yang berikutnya adalah cara mengisi tangki cinta. Nah, ini ada 6 bahasa cinta atau bahasa hati. Yang pertama adalah, ya, ini bahasa cinta ini adalah bahasa hati ini bisa digunakan untuk anak kita ataupun pasangan kita, ya. Bahasa cinta ataupun bahasa hati ini adalah cara mengungkapkan perasaan cinta kepada seorang, ya, kepada seseorang. Bisa istri kita ataupun anak kita, ya. Nah, jadi setiap jika seseorang mengekspresikan perasaan cintanya kepada orang lain, namun orang lain tersebut merasa tidak dicintai, maka ekspresi tersebut bukanlah bahasa cintanya. Jadi setiap orang itu beda-beda, ya. Bahasa cintanya itu beda-beda. Si Fulan bahasa cintanya mungkin pujian, si Alan misalnya bahasa cintanya adalah sentuhan dan lain sebagainya. Nah, yang pertama, bahasa cinta yang pertama adalah apa? Pujian. Yaitu al-kalimatu thayyibah. Pujian yang kita berikan kepada anak kita berikan apresiasi yang tulus kepada dia, kita panggil sayang dan lain sebagainya, ya, kita puji dan lain sebagainya. Wahai anakku, masya Allah, cantiknya anakku, rambutnya indah dan lain sebagainya. Nah, itu disebutkan kepada anak tersebut, ya, karena ini pernah dicontohkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis, ya, dari Aisyah radhiyallahu anha, ya, ada orang-orang Habasyah, ya, pernah masuk ke dalam masjid untuk bermain. Lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggilku, kata Aisyah, ya Humairah, ya, wahai yang pipinya kemerah-merahan, apakah engkau ingin melihat mereka? Nah, ini bentuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Aisyah pada waktu itu dengan panggilan yang Aisyah cintai, dengan panggilan yang tulus dari hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga sebagaimana juga Luqman ketika memanggil anaknya, ketika menyebutkan larangan, ya bunayya, wahai anakku. Nah, kata bunayya itu pun bahasa kita Sambas, oh nong, bahasa sangat-sangat lembut, sangat-sangat menunjukkan kasih sayang kepada anak tersebut, ya. Bahkan yang lain lagi, para nabi yang lain mengatakan ya abati. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya kita itu memberikan apresiasi tulus cinta dengan panggilan yang tersayang. Karena apa? Karena pujian itu menghidupkan jiwa anak. Kemudian yang kedua, bahasa cinta yang kedua adalah hadiah, ya. Yang mana hadiah ini, ya, memberikan untuk menumbuhkan cinta, ya, untuk menumbuhkan
cinta. Yang mana disebutkan juga dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah menyatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbalu hadiyatah wa yusibu alaiha. Rasul sallallahu alaihi wasallam ya biasa menerima hadiah dan biasa pula membalas hadiah tersebut. Nah, jadi ya pemberian hadiah ini bermakna tidak harus mahal ya, tidak harus mahal, yang penting saling memberi hadiah. Bahkan juga disebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan tahadu tahabu, salinglah memberikan hadiah maka kalian akan saling mencintai. Nah, ini bahasa cinta yang kedua, yaitu apa? Memberikan hadiah kepada anak kita ataupun orang lain. Kalau ini khususnya anak, ya kita kepada anak. Ya, hadiah sekecil apapun, tapi kalau tulus itu dari hati orang tuanya, maka dampaknya sangat besar. Ya, nah, kemudian bahasa hati atau bahasa cinta yang lain, yang ketiga adalah pendampingan. Ya, pendampingan. Ya, hadir untuk mendengarkan anak curhat, ya, tanpa ada apa namanya gadget di sana, tanpa ada distraksi teknologi, tidak ada TV dan lain sebagainya, ya, kita mendengarkan dia curhat. Nah, dan ini pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Nabi duduk, kemudian Nabi dengarkan dan Nabi ngobrol, ya, kepada istrinya. Bagaimana disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan pengalamannya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menginap di rumah bibinya, yaitu Maimunah, ya, yang merupakan salah satu dari istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena Ibnu Abbas mengatakan seusai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat Isya, beliau pulang ke rumahnya Maimunah, lalu sholat 4 rakaat, kemudian beliau berbincang-bincang dengan istrinya. Nah, kalau kita kembalikan konteks pendidikan anak, maka kita berbincang-bincang, bermain-main dengan anak-anak kita untuk membangun bonding kepada anak tersebut. Tidak harus mainan yang mahal, ya, sambil bercanda dan lain sebagainya, itu bisa kita lakukan. Nah, bahkan Nabi SAW, ya, yang disebutkan dalam sebuah hadis dari Aisyah pernah berkata, ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam apabila hendak keluar kota, beliau mengundi di antara istri-istrinya, maka jatuhlah undian pada Aisyah dan Hafsah, kemudian keduanya keluar dengan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersama, dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam datang waktu malam, beliau berjalan bersama Aisyah dan berbincang-bincang dengan Aisyah. Nah, ini menunjukkan pendampingan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang yang dicintainya, ya, kepada anak kecil, kepada istrinya, dan ini sangat kita perlukan. Nah, jika kita bisa praktekkan kepada anak kita, dan juga kita bisa praktekkan kepada istri-istri kita. Nah, kenapa? Karena Nabi SAW, ya, sangat paham dengan bahasa-bahasa cinta orang-orang yang di dekat beliau. Kemudian yang keempat, yaitu bahasa cinta yang keempat, yaitu dengan sentuhan. Dengan sentuhan, dengan pelukan, kemudian usap dan penuh kasih sayang. Karena memberikan pelukan atau sentuhan kasih sayang itu tujuannya apa? Untuk memperkuat ikatan. Ya. Nah, disebutkan Nabi SAW terkadang melakukan sentuhan fisik untuk mempererat jalinan kasih sayang, seperti memegang pundak sahabatnya, ataupun mencium istrinya, menggendong anak, dan memegang tangan dan lain-lain. Disebutkan dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Umar, beliau menceritakan bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memegang kedua pundakku,
lalu berkata, jadilah engkau di dunia ini seakan-akan sebagai orang asing. Bahkan disebutkan juga di dalam hadis yang lain dari Urwah dari Aisyah radhiyallahu an bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mencium salah seorang istrinya kemudian keluar untuk sholat dan beliau tidak lagi berwudu. Ini menunjukkan kepada kita Nabi langsung kontak ya sentuhan kepada sahabat dan kepada istri-istri beliau. Karena sentuhan itu menguatkan ikatan batin. Nah, kemudian ya, yang bahasa cinta yang berikutnya yaitu pemaaf. Nah, walaupun ini apa namanya? Kalau pemaaf ini tidak mudah ya. Tidak mudah kita lakukan. Nah, inilah apa namanya? Perjuangan kita sebagai pendidik, baik kita sebagai orang tua ataupun kita sebagai guru, ya. Nah, memaafkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memaafkan orang Arab Badui, bagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang paling masyhur ya mengenai kedermawanan dan sifat pemaaf beliau, ya, sebagaimana dikisahkan dalam riwayat Anas bin Malik, yang mana seorang Badui itu menarik salnya, selendang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya ditarik itu sampai memerah, sampai lehernya Nabi itu bebekas, ya. Kemudian Arab Badui mengatakan, berikan harta Allah yang ada padamu wahai Muhammad. Lantas apa respon Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Apakah Nabi marah? Apakah Nabi malah memukul dan lain sebagainya? Tidak. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menoleh dan tertawa, lalu memerintahkan agar orang tersebut diberi harta tersebut. Masya Allah. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan Nabi adalah orang yang pemaaf. Ya, Nabi orang pemaaf. Nah, hal ini juga menunjukkan kelapangan dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menghadapi kekerasan demi melunakkan hati orang. Ya, nah jadi ini bisa kita praktekkan ketika anak kita kita tekan-tekan harus ini dan lain sebagainya, akhirnya dia memberontak. Coba menggunakan teknik yang pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada hakikatnya apa yang kita alami sekarang itu pernah dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kehidupan kita bersama anak-anak, bersama istri-istri, ya, bersama istri kita itu pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya sebaik-baik petunjuk ya adalah petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah. Banyak kisah-kisah di dalam hadis dan sirah-sirah kalau kita melihat ya sifat lembutnya sifat pemaafnya Nabi ya. Nah, bahkan juga pernah disebutkan ada orang Arab Badui yang ingin membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi Nabi maafkan. Itu saking apa? Saking Nabi orangnya orang lembut ya sesama Muslim, tapi tegas kepada orang kafir. Kemudian yang berikutnya yaitu apa? Yang keenam, bahasa cinta ataupun bahasa hati yang keenam yaitu pengorbanan ataupun melayani, ya, melayani dan peduli. Melayani anak dengan waktu dan ego orang tua. Bagaimana maksudnya? Nah, ini disebutkan dalam sebuah hadis, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di sisi unta beliau, kemudian beliau meletakkan lututnya, lalu istrinya beliau yang bernama Sofiyah meletakkan kakinya di atas lutut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga ia naik kepada unta tersebut. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan Nabi itu melakukan berkorban untuk istrinya, melayani istrinya, ya.
melayani istrinya dan peduli kepada istrinya. Nah, kalau kita bawa ke konteks pendidikan anak, kita berkorban ya untuk apa? Berkorban tenaga, berkorban waktu, berkorban ego kita itu untuk anak kita yang tercinta. Nah, juga disebutkan juga bahwasanya Nabi pernah membantu pekerjaan rumah tangga keluarganya, ya. Ketika ada seorang yang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai Aisyah, apa yang dilakukan Nabi ketika berada di tengah keluarganya?" Maka Aisyah menjawab, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membantu pekerjaan rumah, ya, membantu pekerjaan rumah. Ya. Jika telah tiba waktu sholat, beliau berdiri dan segera menuju sholat. Nah, ayah dan bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, cinta itu ya terlihat dari tindakan, bukan hanya sekadar kata-kata. Kita mudah berkata-kata, tapi belum tentu, karena anak itu lebih meniru, melihat tingkah kita ataupun pekerjaan kita, ya, daripada mendengar kata-kata kita. Karena yang lebih nyata itu adalah tauladan kita kepada anak-anak kita ataupun perbuatan kita kepada anak-anak kita. Baik, lanjut. Nah, itu adalah cara mengisi tangki cinta. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pelindung era digital. Nah, di sini ada larangan, kemudian solusi plus kelembutan sama dengan ketaatan mandiri. Nah, ini yang akan kita bangun ketika kita tahu akarnya, kita tahu penyelesaiannya, kita tahu caranya tadi, ya, seperti bahasa cinta tadi yang kita lakukan dengan anak kita. Ketika dia sudah mendapatkan cinta kepada orang tuanya, maka mudah bagi orang tua untuk mengarahkan anak-anaknya, ya, untuk mengarahkan anak-anaknya. Di antaranya yang pertama adalah ketika anak situ sudah cinta kepada orang tuanya, ya, maka mudah bagi orang tua untuk mengarahkan cintanya anak itu, ya, adalah cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menanamkan bahwasanya Allah selalu melihat, wahai anakku, ya, ketika anak sudah cinta kepada kita, mudah kita mengarahkannya. Kita arahkan, wahai Allah, anakku, jika engkau melakukan sesuatu, maka Allah Maha mengetahui. Jadi, kecintaan anak kepada kita, itu kita alihkan kepada cinta dia kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika dia dapat cinta kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia akan mendapatkan muraqabah, pengawasan diri, otomatis, bukan karena dipaksa, bukan karena takut, tapi karena lillahi ta'ala. Nah, jadi tertanam bagi dirinya bahwasanya dia itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di era digital ini, di mana akses informasi, ya, tidak terbatas, pengawasan orang tua bisa luput, konsep yang kita bangun adalah konsep ihsan, ya, dan ini adalah kunci utama. Bahkan pendidikan harus menanamkan perasaan bahwasanya Allah selalu mengawasi setiap aktivitas kegiatan anak. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Jibril, anta budallah ka'annaka tarahu. Ya, jika engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika engkau tidak bisa melihatnya, maka sungguhnya dia melihatmu. Ini ditanamkan kepada anak. Bahkan Nabi SAW pernah juga, ya, memberikan wasiat kepada Ibnu Abbas, ya, wahai Ibnu Abbas, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Dan jika engkau memohon, maka
mohonlah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini apa namanya? Kita tanamkan kepada anak bahwasanya muraqabah tuh. Bahwasanya Allah melihat apapun yang dilakukannya. Ini filter pertama. Ya, karena kita ayah dan bunda tidak bisa menjaga anak kita 24 jam, tidak bisa. Tapi kita apa namanya? Kita berdoa kepada Allah dan kita bangun pondasi ini agar dia itu menjaga dirinya disebabkan dia takut kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Bahkan ya saat dia sendiri pun dengan HP-nya dia tahu batas-batasannya. Karena Allah Maha melihat, ya, dia akan tahu. Kemudian yang kedua yaitu dengan dialog. Ketika kita menanamkan muraqabah, pengawasan diri, kesadaran diri, akhirnya kemudian kita bangun dialog, ya, dialog yang logis, ya. Nah, karena pendidikan cinta tidak bisa hanya berisi larangan, melainkan harus mulai dengan dialog yang menyentuh akalnya dan jiwanya. Agar apa? Agar anak-anak sadar akan konsekuensi dari hubungan yang tidak sehat tersebut, ya. Nah, jadi kita bukan hanya melarang, tapi menyentuh akal dan hatinya. Sebagaimana pernah terjadi di zaman Nabi SAW, ada seorang yang meminta izin untuk berzina. Ya, wahai Rasulullah, izinkan aku berzina. Orang tersebut, pemuda tersebut mengatakan, wahai Rasulullah, izinkan aku berzina. Ya, Nabi tidak menghardiknya, Nabi tidak marah. Tapi melainkan Nabi bertanya kembali dengan secara logis. Wahai pemuda, apakah engkau menyukai jika itu terjadi pada ibumu, jika itu terjadi kepada putrimu dan saudara perempuanmu, sehingga pemuda tersebut ia sadar secara batiniahnya. Jadi ketika dia minta izin, Nabi tanya balik, apakah kau rela kalau ibumu, putrimu, kemudian saudara perempuanmu dijinahi dengan orang lain? Maka dia mengatakan, tidak wahai Rasulullah. Nah, itulah yang terjadi apabila engkau menjinahi perempuan yang lain. Nah, ini Nabi SAW mengajak dialog, ya, mengajak dialog kepada seorang pemuda tersebut ataupun orang lain. Dan ini bisa kita praktekkan ketika kita melarang ataupun kita memerintahkan anak kita, maka kita ajak dialog, ya. Kita sentuh akal, kita sentuh hati dan akalnya. Sebagaimana juga dilakukan oleh Luqman, ya bunaya la tusyrik billah. Nah, Nabi ya dikatakan apa? Wahai anakku, ini sentuhan hati. Ya, la tusyrik billah, janganlah engkau mensekutukan Allah. Larangan. Kemudian ada setelahnya, karena sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezoliman yang sangat besar. Nah, disebutkan secara logika, disentuh akalnya. Ternyata syirikan adalah kezoliman yang sangat besar. Itulah teknik, ya, teknik yang bisa kita gunakan ketika kita melarang anak kita, maka kita sentuh hati dan akalnya. Kemudian yang ketiga, yaitu kita berikan solusi, alternatif. Maka ketika kita melarang sesuatu, ya, kita harus menunjukkan jalan keluar yang benar dan halal, ya. Yang benar dan halal. Jadi jangan hanya melarang saja tapi tidak ada solusi. Ya, jangan hanya melarang tapi tidak memberikan pengganti. Ya. Dan ini pernah Nabi SAW lakukan. Ketika Nabi SAW melarang riba, ya, tapi Nabi apa? Nabi memberikan solusi, yaitu jual beli yang halal. Ketika Nabi Allah dan Rasulnya melarang riba, diberikan solusi, jual beli. Nabi katakan, jualah kurma yang rendah, ya, jualah kurma yang rendah itu dengan dirham, kemudian belilah kurma yang bagus dengan dirham. Disebutkan dalam sebuah hadis itu, ya, hadis Bukhari, ya. Nah,
Nabi SAW memberikan solusi ketika melarang sesuatu, ya. Nah, karena apa? Karena anak itu butuh aktivitas positif. Kalau dia tidak melakukan aktivitas positif, maka akhirnya dia melakukan aktivitas yang negatif, ya. Nah, anak juga perlu lingkungan yang sehat. Anak juga ingin perlu untuk menyalurkan cinta yang benar. Ya, jadi kalau kita hanya melarang tanpa memberikan solusi itu salah. Misalnya anak itu lebih cinta, mencari validasi atau mencari cinta di luar. Kita tahu bahwasanya dia itu misalnya pacaran dan lain sebagainya. Kenapa kita tidak memberikan solusi ataupun kita sentuh dulu akalnya, wahai anakku, ya, bahwasanya dalam Islam itu dilarang untuk berpacaran. Maka dibalik validasi, Abi tahu perasaanmu, ya. Kita memberi validasi kepada dia bahwasanya cinta itu memang ada, tapi setelah kita memberi validasi kemudian kita arahkan. Abi tahu perasaanmu bahwasanya kamu senang dengan dia, tapi ini adalah larangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau bisa hafal dengan dalilnya sebutkan, ya. Nah, sebutkan. Kemudian diarahkan anak tersebut, ya. Kemudian setelah kita arahkan, kita berikanlah cinta kepada anak tersebut. Karena pada hakikatnya anak itu pengen dicintai karena dia sudah tersantul bahasa kita. Ada orang yang memujinya, kamu baik, kamu cantik, rambutnya bagus, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena dia tidak pernah dipuji di rumahnya. Akhirnya ada seorang memujinya di luar, akhirnya dia merasa cinta, merasa dicintai dengan orang tersebut. Kemudian yang keempat yaitu kelembutan. Nah, kelembutan. Di era digital ini yang cenderung dingin dan penuh perundungan, ya, anak itu membutuhkan kedekatan emosional. Kedekatan emosional, kelembutan, ya, yang mana kelembutan ini akan membuat mereka tidak menjauh dari pendidiknya atau tidak menjauh dari orang tuanya saat dia menghadapi masalah. Nah, jadi secara emosional dia lebih dekat kepada ayah dan bunda, ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fabima rahmatin minallah lintalahum." Maka berkat rahmat Allah lah engkau wahai Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Dan sekiranya engkau bersifat keras, maka dan berhati kasar, tentulah mereka menjauh darimu. Nah, ini menunjukkan kepada kita kelembutan itu, ya, dalam mendidik, dalam mengasuh anak, dalam melakukan ketika menghadapi anak itu salah dan lain sebagainya. Walaupun nanti akan kita bahas kapan kita itu berlemah lembut, kapan kita kapan Nabi SAW menghadapi kasus ataupun menghadapi permasalahan dengan lemah lembut, kapan Nabi mendapatkan kesalahan para sahabat dengan menggunakan akalnya, mengajak dialog, dan kapan Nabi SAW mendapatkan kesalahan sahabatnya, Nabi memboikot dan dengan keras. Nah, insya Allah nanti mungkin pembahasan berikutnya nanti akan kita sebutkan nanti, ya, kapan metode-metode tersebut dilakukan oleh Nabi SAW, ya. Karena Nabi pernah menggunakan metode lembut, Nabi menggunakan metode logika, dan Nabi pernah juga menggunakan metode dengan memboikot. Nah, insya Allah nanti kedepannya kita akan bahas itu. Dan banyak Nabi hadis-hadis yang berbicara dengan itu, ya. Nah, bahkan Nabi SAW mengatakan, qala Nabi SAW, innallaha rafiqun, ya, yuhibbu rifqa fi amri kullihi, ya. Nabi SAW mengatakan sesungguhnya Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan dalam segala urusan. Nah, kenapa? Kalau kita keras, anak kita akan menjauh.
murid kita akan jauh kepada kita. Ketika dia jauh kepada kita, ketika anak kita jauh kepada kita, kita tidak bisa menasihatinya, kita tidak bisa mengarahkannya, karena sudah jauh, dia sudah benci. Tapi kalau kita lembut, anak kita akan dekat. Ketika dia dekat, dia sudah cinta dengan kita, mudah bagi kita mengarahkan anak tersebut. Kemudian yang terakhir, ya, yaitu menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan. Pendidikan cinta harus mengajarkan adab dalam menjaga rahasia, ya, menjaga rahasia dan martabat orang yang dicintai walaupun dirinya sendiri, ya, tidak mempermalukan anak apalagi di depan umum. Ini sangat-sangat kita jaga ini, menjaga kehormatan. Jadi kalau anak kita melakukan kesalahan, jangan kita bilang dengan pamannya nanti, si anu si pulannya anu dah pandai pacaran dan lain sebagainya. Itu jangan. Ya, itu adalah kita menjaga menghormati dia, ya. Nah, ya. Nah, ini adalah prinsip Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan apa? Kalau Nabi ingin menegur, pasti Nabi menegur dengan secara umum, ya. Nabi mengatakan apa? Ma bala aqwamin qalu kaza wa kaza. Ada apa dengan kelompok ini? Orang yang gemar berkata begini-begini. Ya, ini Nabi menyebutkan, tidak menyebutkan personnya langsung. Tapi Nabi mengatakan, ngapa orang ini? Kelompok ini ngapa ini? Berkata ini dan gitu, itu, ya. Nah, ini penjagaan Nabi, ya, tidak menyebutkan person atau tidak menyebutkan kesalahan di depan umum, ya. Kenapa? Menjaga harga diri dan menjaga hati. Nah, kita lanjut. Nah, kita lanjut. Yang berikutnya adalah peran orang tua. Itu tadi udah ya, tadi lupa. Lanjut. Nah, ini peran orang tua ketika ingin memperbaiki anak, ya. Seharusnya yang harus kita mulai ada kita memperbaiki diri sendiri. Kita dengan tazkiyatun nufus, ya. Apa? Dengan tazkiyatun nufus, ya. Karena kita tidak bisa menuangkan air yang jernih dari teko yang kosong. Tidak mungkin kita nak menuangkan air ke dalam gelas, sedangkan teko tersebut tidak ada airnya. Tidak mungkin, ya. Karena perbaikan kualitas hubungan hubungan ibadah dan ketaatan orang tua dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayah dan bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah cinta adalah cermin yang memantulkan gambaran orang yang dicintai. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan apa? Cinta adalah cermin yang memantulkan gambaran orang yang dicintainya. Nah, ini sangat baik ini. Jadi kalau kita sudah cinta, ada seseorang cinta kepada orang lain, maka apa yang dilakukan orang tersebut akan diikutinya. Ya. Nah, jika anak mencintai orang tuanya, mereka akan secara otomatis mencintai apa yang dicintai oleh orang tuanya. Termasuklah nilai-nilai agama dan kebaikan. Makanya pendidikan cinta ini sangat penting. Makanya sebelum kita mengajarkan suatu ilmu, maka kita akan tanamkan dulu cintanya tuh. Misalnya kita memerintahkan sholat kepada anak, kita tanamkan dulu cinta kepada sholat tersebut. Ya, cinta kepada sholat tersebut. Kita tanamkan kepada anak. Makanya, ya, Syekh Sa'ad Riyad menyebutkan di dalam sebuah kitabnya, yaitu Kaifa Nuhabiba Quran di Abnaina. Ya, beliau mengatakan apa? Wa ija ahabbahu abna'u fasaufa yuhibbuna ma yuhibbu. Kata beliau apa? Jika anak-anak mencintai pendidiknya ataupun orang tuanya, maka anak-anak tersebut akan mencintai apa yang dicintai oleh pendidiknya. Nah, sekali lagi, kalau anak sudah cinta kepada orang tuanya, maka apa yang dicintai oleh orang tuanya, dia pun akan cinta. Ya, nah, jadi ketika orang tuanya tadi sudah menjadi soleh, makanya pengaruh itu.
orang tua soleh, jadi akan terpengaruh kepada anaknya juga soleh, ya. Kesolehan orang tua adalah pelindung, taat, ya apa, tak ke tak kasat mata bagi anak-anaknya di era digital. Nah, jadi sebelum kita mengisi tangki anak, maka kita harus tazkiyat nufus, harus kita perbaiki diri kita dulu, ya. Nah, makanya ada kaidah orang pepatah Arab mengatakan fakudit syai' la yu'tihi. Seorang yang tidak mempunyai apa-apa, maka dia tidak bisa memberi, ya. Maka kita yang tidak mempunyai cinta, maka tidak akan bisa memberikan cinta. Ya, tidak mungkin kan? Tidak mungkin orang yang memberikan cinta sedangkan dia tidak punya cinta gitu. Nah, jadi sekali lagi, ya, kita harus memulai dari diri kita, kita perbaiki luka-luka pengasuhan yang ada di zaman dulu. Mungkin kita pernah dilakukan apa namanya, perbuatan yang buruk kepada dari orang tua kita, maka kita apa namanya, kita berdamai dengan masa lalu, ya, berdamai dengan masa lalu. Mungkin itu adalah takdir dari kita, kemudian kita berusaha memperbaiki diri, ya, kita cintai diri kita dan cintai anak kita, ya. Nah, kenapa? Tanda-tanda orang yang ada luka pengasuhan, yang pertama, mudah marah kepada anak. Kalau bahasa kita singkawang, ya, mudah ngerepek, mudah anaknya marah sedikit, padahal ya tidak tidak terlalu membahayakan gitu kan. Tapi bukan lagi marahnya. Nah, ya, kemudian ekspektasi yang berlebihan. Anak harus menjadi ini dan itu. Padahal kalau kita kembalikan kepada orang tuanya, bisa tidak orang tua seperti itu? Tidak. Kamu harus punya hafalan 30 juz, sedangkan orang tuanya juz 30 pun tidak hafal. Nah, ya. Jadi ya, apa kita jalani aja sesuai dengan alurnya gitu. Ya, motivasi harus kita berikan, ya. Kemudian kalau orang yang mempunyai luka pengasuhan juga, dia akan sulit sulit menyayangi, ya, sulit menyayangi ataupun apa namanya, sulit merasa sayang gitu, ya, kepada anak ataupun orang lainnya. Nah, itulah bagi orang yang mempunyai hutang masa lalu ataupun apa namanya, hutang pengasuhan. Ya, jadi solusinya kita tazkiyah nufus, ya. Kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita doakan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita doakan orang tua kita, ya, kita mentadaburi Al-Qur'an, memperbaiki hubungan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena hati yang dekat kepada Allah itu mudah mencintai makhluk. Nah, kemudian terakhir, ya, mungkin terakhir. Nah, ini tujuan akhir pendidikan yaitu menanamkan hatinya, menangkan hatinya, Afan, menangkan hatinya, bukan sekedar ngontrol, ya. Karena tadi kita sebutkan cinta adalah cermin. Jika anak mencintai kita, mereka akan mencintai apa yang kita cintai, mereka akan mengikuti apa yang kita lakukan tanpa ada paksaan, ya. Nah, tapi kalau kita hanya sekadar ngontrol, jangan apa namanya, ngontrol. Nah, ini perbedaannya. Ketika kita melakukan pendekatan hubungan, koneksi kita, cinta kita kepada anak kita, ya. Dan ketika dia cinta kepada kita, kemudian kita arahkan cinta kepada Allah, maka anak taat kepada karena cinta dan hormat kepada pendidiknya, hormat kepada orang tuanya. Tapi kalau kita hanya dengan kontrol, pendekatan sekedar kontrol saja, tidak melakukan apa muraqabah, ya, tidak ada menanamkan apa namanya, cinta kepada Allah, maka anak taat hanya karena takut hukuman. Nah, kalau ada hukuman, dia taat. Tapi kalau tidak ada hukuman, dia tidak taat. Nah, yang kedua, ketika kita membangun kedekatan, koneksi kita, cinta kita kepada anak tersebut, ya, maka anak kita ketaatannya mandiri. Taat karena merasa diawasi Allah, muraqabah, ya. Dan nilai kebaikan tertanam kuat di dalam hatinya, kebal terhadap dunia digital. Karena tadi sudah
terbangun koneksi kepada Allah. Kalau aku melakukan ini, maka ini dosa. Allah tidak suka dengan itu. Nah, terkonek. Tapi kalau kita hanya kontrol tanpa kita membangun muraqabah kepada Allah dengan tadi mengisi cinta, tangki cinta dan lain sebagainya, maka anak itu patuhnya adalah patuh yang semu, hanya taat saat diawasi orang tua. Kalau orang tua tidak ada, dah, ya tidak ada peraturan, dah langsung saja. Ya, kemudian dia mencari pelarian emosi di media sosial. Nah, jadi ayah dan bunda yang dirahmatkan Allah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, lanjut. Nah, di era digital ini kita tidak bisa selalu mengawasi anak kita karena kita pasti tidak akan bisa mengawasi anak kita 24 jam. Tapi kita bisa mengisi hatinya, menguatkan imannya, mendekatkan diri kepada Allah, karena anak yang hatinya penuh dengan cinta tidak akan mudah diperbudak oleh layar dan juga tidak akan mudah terseret oleh dunia. Pesan anak terakhir, jika hati anak penuh, jika hati anak penuh dengan cinta, maka ia akan mudah maka ia tidak mudah dikuasai oleh dunia. Nah, jadi kesimpulannya kita bangun cinta kita kepada Allah, kemudian kita bangun cinta kepada anak kita, dan anak kita pun cinta kepada kita. Ketika anak kita cinta kepada kita, kita arahkan cinta anak kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan itulah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik dan hidayahnya kepada dia, dan dia akan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat Anda sampaikan, ya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang tersalah dari Anda pribadi. Anda kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ustadz Abu Abdillah Rafi ya tentang penjelasannya. Masya Allah, memang dari pendekatan Islam ini kalau teman-teman belajar ya di psikologi, insya Allah kena banget karena psikologi modern sekarang nih ya menerapkan yang namanya psikologi positif dan rata-rata ya kaidah-kaidahnya mirip sekali dengan pendekatan-pendekatan Islam. Jadi Masya Allah ya, Islam itu sangat lengkap dan luar biasa. Baik, terima kasih dari Ustadz Abu Abdillah Rafi. Nah, yang tidak kalah seru nih ya pembahasan dari pembahasan ini, insya Allah akan dilanjutkan oleh pemateri kedua oleh Ustadz Rakhil, Masya Allah ya, seorang pemuda yang luar biasa juga. Beliau ini founder dari Jawada. Jawada ya, sebuah platform online yang itu bisa membuat kita belajar jauh lebih mudah, lebih asik, lebih seru, yang pasti di era digital nih. Masya Allah nih, Ustadz Rahil sudah bersama kita. Baik, untuk mempersingkat waktu, nanti insya Allah setelah ini kita akan ada sesi sharing dan tanya jawab berkaitan dengan materi awal dan materi kedua. Baik, untuk waktu dan tempatnya kami persilahkan kepada Ustadz Rahil. Hafizullah Ta'ala. Silakan Ustadz. Baik, bismillah, cek, tes. Suara anak kedengaran? Alhamdulillah kedengaran Ustaz. Alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma ta'ala amin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Zat yang telah memberikan kepada kita semua keimanan, berdiri dan hidup di atas Islam, dan insya Allah selalu dan senantiasa di atas sunnah Nabi Muhammad SAW. Salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, para sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in, serta seluruh alim ulama yang telah memperjuangkan
Islam hingga bisa kita rasakan kenikmatannya di era digital pada zaman kita sekarang. Baik, sebelumnya disclaimer dulu ya. Jadi mungkin untuk pembahasan dari Ustadz Abu Abdillah Rafi itu sudah Masya Allah, sudah sangat mencakup seluruh fondasi dalam pendidikan cinta. Dan kebetulan di malam ini pembahasannya mirip-mirip. Nah, cuman mungkin ini sedikit eh, apa menyesuaikan dengan realita yang ada, yang mana kita tahu di zaman sekarang hampir 90% dan bahkan lebih dari itu ya, mayoritas kita terutama eh, yang tinggal di kota, ya kita bisa saksikan mulai dari transaksi, sosial media, chatting, ya, perdagangan, bisnis dan semuanya ya, kita bisa lihat itu tidak terlepas dari dunia digital ya. Dan mungkin untuk sesi Ana insya Allah kita agak lebih sedikit praktikal ya, lebih arahnya gimana kita mungkin simpelnya bisa memanfaatkan apa namanya gadget yang ada di hadapan kita ini ya biar bisa lebih bermanfaat ya. Karena sesuai yang tadi kita sudah tahu, realita ini nggak bisa dilepaskan, baik orang dewasa hatta sampai anak-anak ya. Kemarin kelas daring ya kan, anak-anak itu anak kami juga gitu ya. Kemudian ujian pun sampai daring menggunakan gadget. Baik, ala kulli hal, sebelumnya saya ucapkan jazakumullah khairan Ustadz Abdullah Rafi atas ilmu yang disampaikan. Masya Allah banyak sekali faidah yang bisa kami tangkap dan mudah-mudahan ini jariah untuk antum dan seluruh tim. Baik, sebelumnya juga saya ucapkan jazakumullah khairan buat tim penyelenggara dari Pak Fahri dan tim Onik ya. Insya Ya, Allah. Ustaz. 6. Baik, kita insya Allah pada malam kali ini akan langsung saja ya membahas temanya itu Learn with Love ya, yang kurang lebih simpelnya artinya gimana belajar itu memang bisa timbul ya, atau belajar dengan cinta gitu ya. Gimana belajar itu seharusnya dengan cinta seperti itu. Seperti yang sudah tadi banyak dibahas ya dari hadis Nabi dan lain sebagainya, bahwasannya sesuatu yang memang timbul karena adanya cinta ya, maka itu tidak perlu jadi paksaan setelahnya seperti itu. Baik, kita insya Allah akan mulai di slide berikutnya ya. Insya Allah boleh menuju slide berikutnya. Oke, realita di rumah. Baik, ya. Kita bisa saksikan ayah bunda semua bahwasannya saat ini ya perihal anak dan gadget ya ini bukan sesuatu hal yang sulit ditemukan dan bahkan kita sendiri pun di rumah ya kitanya pakai gadget ya sekarang kita ini ngadain Zoom meeting nggak mungkin kecuali pakai gadget gitu kan digitalisasi ya bukan berarti dunia digital ini untuk sama sekali kita nggak masuk karena hal seperti itu malah apa namanya membuat barrier atau blok ya blokade untuk kita bisa memberikan manfaat lebih luas baik ke anak, ke teman dan keluarga. Tapi realitanya anak-anak ketika dihadapkan dengan gadget ya atau HP ya itu memiliki karakteristik unik ya kalau kita lihat. Apa itu? Mereka itu jadi agak sedikit ini ya dunianya ya gadget aja gitu. Bahkan kalau kita perhatikan ketika kita panggil itu sulit sekali gitu kadang. Nah, sini dulu dan lain sebagainya gitu kan. Sampai kita apa namanya? Oke, kalau dalam hitungan tiga nggak datang nanti diambil gadget. Ah ya baru dia datang dan lain sebagainya. Ya, jadi apa namanya? Hal-hal seperti ini tuh udah bukan hal asing ya mungkin di rumah atau mungkin kita lihat anak orang seperti itu entah di mall atau mungkin di resto-resto dan lain sebagainya ya. Nah, jadi kaitan antara anak dan gadget ini sebetulnya itu bisa disikapi dengan berbagai bentuk ya. Ada memang yang kita tahu mungkin yang memang dari parents-nya itu sama sekali nggak mau kasih gadget gitu, sama sekali dan memang bisa mempertahankan itu gitu. Tapi ada juga yang memang apa namanya masih memberikan batasan gadget atau screen time-nya seperti itu. Nah, kenapa
anak-anak itu bisa punya karakter unik kalau misalnya di hadapan gadget. Ya, mereka sampai seakan-akan dunia itu hanya dia dan gadget. Jangankan anak-anak ya, kita orang dewasa insya Allah juga sama kayak gitu, ya kan? Antum lagi misalnya ada kerjaan ya, ya dapat tuh gadget Microsoft Excel atau mungkin Google Sheet atau Google Form apapun itu atau sosial media, antum lagi fokus dengan satu hal, pasti antum sulit untuk didistraksi ya. Dan sedikit juga kadang antara suami istri itu kadang istri ngerasa nggak di TRG lah atau apalah ya kan, atau kadang kirim-kiriman apa konten dan lain sebagainya nggak di-read terus misalnya eh, apa namanya ini kan tadi udah dikirim dan lain sebagainya. Jadi dunia digital ya itu jadi suatu hal yang kalau kita perhatikan punya karakteristik, bikin seseorang tuh punya karakteristik unik gitu, kayak kayak punya dunianya sendiri. Makanya sering kita kenal ya istilah dunia maya ya, dunia maya. Kenapa? Karena memang itu seperti dunia lain gitu ya, realitanya seperti itu. Nah, kenapa sih sebenarnya bisa terjadi demikian? Karena pada realitanya ya dunia digital memang dirancang untuk menarik perhatian ya. Jadi menarik perhatian. Bukankah kalau teman-teman sering main sosial media, itu seringkali apa namanya konten-konten yang FYP atau viral dan lain sebagainya itu pasti ada istilah kamu harus bisa bikin orang tertarik nonton kontennya dalam 3 detik pertama. Carilah hook ini, hook itu ya kan. Ada yang bikin hooknya pakai orang jatuh ya kan kadang-kadang dan lain sebagainya. Nah itu realitanya dunia digital seperti itu. Bukan hanya itu, bahkan di dunia kajian sendiri pun ya mungkin kita udah bisa lihat perkembangan apa metode dakwah pala asatidzah ya. Dan sedikit juga memang kadang menggunakan hook dan lain sebagainya. Kenapa? Karena karakteristik dunia digital itu memang apa? Menarik perhatian, dirancang untuk menarik perhatian. Baik. Juga dunia digital didukung sekali dengan adanya visual yang warna-warni, ya. Cepat ya pergerakannya kalau antum perhatikan dulu dari era Facebook kita dulu sampai ke yang sekarang itu kan beda-beda ya. Dulu dari texting awal-awal atau mungkin Friendster cuman teks doang. Terus habis itu naik ke apa namanya? Instagram ya foto, naik lagi ke sekarang TikTok sampai akhirnya Instagram punya Reels gitu kan. Yang mana itu semua apa? Scroll down. Cepat sekali ya. Yang mana kalau kita perhatikan di Instagram itu ada syarat ibaratnya kita harus bikin konten itu gimana antum bisa mengumpulkan satu informasi dalam 90 detik. Dan itu dipacu ya. Kita mau nggak mau seperti itu. Nah, itu membuat apa? Ini impact yang nggak terasa ya. Bukan hanya anak-anak ya. Orang dewasa pun kayak gitu. Sehingga apa? Otak kita ini jadi terbiasa dengan stimulasi yang tinggi, intens ya, cepat ya kan. Sehingga apa? Sehingga ketika bertemu dengan aktivitas yang lambat ya kan, pelan itu cenderung terasa membosankan. Nah, seperti itu. Nah, kebetulan kami sendiri berkutat di dalam dunia digital marketing ya. Jadi memang segimana mungkin konten itu bisa menarik perhatian di 3 detik pertama. Apapun itu perhatian ya, seperti itu. Baik. Sekarang kita masuk ke perihal berikutnya, boleh next. Nah, ya, oke next lagi. Oh, sebelumnya, ya cukup. Ya, ini adalah suatu hal yang mungkin tadi sudah kita sedikit bahas ya. Eh, ada sebagian parent atau mungkin sebagian kita gitu ya, itu ngelihat atau protes gitu ke guru atau mungkin ke dokter, dok ini anak kami nih susah banget mau belajar gitu ya, susah banget kalau fokus tuh nggak bisa gitu ya, lari sana lari sini, ih nggak bisa diam lah pokoknya orangnya kayak gitu. Apakah hal ini sepenuhnya benar? Nah, kalau kita lihat sekilas ya, memang kenyataannya seperti itu gitu ya. Tapi kalau kita cek ulang, apakah memang anak kita nih punya gangguan fokus atau gimana gitu ya kan? Faktanya, seperti yang sudah kita ceritakan pertama, anak jadi punya karakteristik unik ya ketika di hadapan gadget. Apa itu? Mereka fokus ya. Di depan gadget tuh bisa lama, bahkan sampai nggak dengar suara kita loh. Ya kan, dia fokus sama yang ada di hadapan dia. Game kah, YouTube atau apapun itu. Yang salah berarti gimana nih? Kadang anak hiperaktif dikasih gadget langsung diam. Bukan gitu ya biasanya? Nah juga
misalnya anaknya lari-lari atau apa, akhirnya apa? Akhirnya ya udah nih. Ini mungkin realita yang apa ya, sulit diterima memang ya, tapi memang realitanya kayak gitu. Terkadang ini jadi babysitter kedua gitu ya untuk si anak ya, maksudnya udah hiperaktif apa, akhirnya kasih gadget diam langsung, wah udah tenang gitu kan, selesai gitu. Nah tentu di sini tidak semerta-merta kita apa namanya, mengelow atau mengizinkan anak-anak untuk pegang gadget bebas, enggak. Tentu di sini ada time management yang itu tentunya perlu pembahasan khusus ya, mungkin di sesi lain. Ala kulihal, yang jelas screen time untuk anak itu ada strategi dan mungkin batasan-batasannya, dan insya Allah mudah-mudahan ini bisa, tips yang kita akan sampaikan ini sedikit membantu ya. Maka tadi Anda sampaikan, mungkin sesi Anda ini lebih ke praktikal, seperti itu. Oke, faktanya demikian. Jadi, kalau kita perhatikan, anak tuh sangat kuat sekali fokus. Yang mau dibilang hiperaktif sekalipun, dia bisa fokus kalau di hadapan gadget, gitu kan. Nah, jadi masalahnya apa? Masalahnya bukan di dia nih bisa fokus atau punya gangguan fokus. Tapi apa? Masalahnya adalah apakah dia nih tertarik sama satu hal tersebut atau itu enggak menarik buat dia gitu kan. Kan itu intinya. Ketika dia tertarik dengan YouTube yang dia tonton, apapun itu, atau game yang dia suka, dia akan diam. Walaupun anak hiperaktif, ya kan? Nah itulah apa namanya, digitalisasi ya, maksudnya impact dan dampak digitalisasi seperti itu. Dan sebaliknya ya, ketika anak itu tidak tertarik, maka dia cenderung harus ada dorongan dari orang tua, baik itu ancaman atau reward terkadang ya kan, atau kadang dipaksa seperti itu. Oke, baik. Nah, dari sini kita bisa lihat sebetulnya bukan hanya kegiatan dengan gadget ya, bukan hanya kegiatan dengan gadget. Gimana antum juga misalnya punya atau suka dengan satu hobi, satu aktivitas ya kan? Karena antum suka, pasti antum mau ngulang-ngulang itu, betah antum sama itu. Misalnya mungkin kalau yang ikhwan biasanya suka main mini soccer atau apa ya kan? Nah, mereka betah tuh seminggu sekian kali, akhirnya izin ke istrinya, bolehnya cuma 2 kali dan lain sebagainya gitu kan, macam-macam. Nah, di sini kita bisa menemukan satu prinsip penting ya, oleh next Syekh Nuris. Ya, satu prinsip penting dalam kehidupan ya. Oke, next. Yaitu adalah ya, perilaku yang bertahan lama itu biasanya didorong oleh ketertarikan ya, bukan paksaan. Dan Masya Allah tadi sudah dibahas secara syar'inya dari Ustadz Abu Rafi ya. Dan kenyataannya seperti itu. Perilaku yang akan bertahan lama, konsisten, yaitu akan atau didorong oleh ketertarikan dan dia bukan paksaan. Dan sebetulnya ayah bunda rahimakumullah, hal ini bukan suatu hal baru ya. Karena memang seperti itulah Allah ciptakan dunia ini, ya kan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, boleh next Syekh Nuris? Ya. Dalam konsep Islam ini Allah jelaskan dalam suratul Imran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Yang kurang lebih artinya adalah, katakanlah wahai Muhammad, ya kan? Di sini bertanya untuk menguji orang-orang yang mungkin mereka mengaku beriman seperti itu. Jika kalian mencintai Allah, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, ya. Jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Nah, di sini mungkin agak sedikit ke ilmu nahwu ya. Di sini ada jumlah syartiyah dan jawab syart ya, yaitu huruf fa, yaitu konsekuensi. Kita bisa lihat ketika ada cinta ya, seperti tadi dibahas di sesi sebelumnya, maka konsekuensinya adalah fattabi'uni, siap taat, tiap mengikuti ya. Pembuktiannya nih, mana nih kalau kamu cinta, pasti kamu tuh biasanya orang yang cinta tuh pasti ikut gitu kan. Nah, maka di sini sudah menjadi sunatullahnya, ketika sesuatu dimulai dengan cinta, maka ia akan otomatis ikut juga dengan ketaatan. Di sana menggunakan huruf fa, ya kan? Fa sebagai jawab syarat, atau dia apa istilahnya? Apa? Ketika ada satu hal ya, maka konsekuensi selanjutnya itu adalah mengikuti. Atau di sini pekerjaan selanjutnya seperti itu ya. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah dan mencintai dan seterusnya. Nah, kemudian di dalam hadis lainnya Rasulullah juga bersabda, almar'u ma'aman ahabba. Ya. Seseorang, boleh next, Syekh Nuris. Seseorang itu bersama
yang ia cintai, baik personnya ya, baik kegiatan hariannya, aktivitas ya. Ketika dia sudah cinta terhadap sesuatu, itu dia pasti akan bersama terus dan konsisten dengan hal tersebut. Kemudian dalam hadis lainnya Rasulullah bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman, ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma." Tiga perkara, siapa yang memilikinya, maka ia akan merasakan lezat dan manisnya iman. Apa diantaranya? An yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya ia lebih cintai daripada selainnya atau daripada selain keduanya. Nah, di sini selalu ada konsekuensi daripada cinta tadi ya. Dia merasakan kelezatan, ketertarikan, dia mau taat. Dan konsep ini berlaku untuk semua jenis hal ya. Semua aktivitas ibadah, belajar, ya kan, bermain, ya dan lain sebagainya. Bukan hanya anak-anak, tapi juga termasuk orang-orang dewasa seperti itu. Baik. Nah, boleh next, Syekh Nuris. Nah, kira-kira apa solusi dari membangun cinta tadi, ya, ketertarikan seorang anak dengan sesuatu. Misal kita mungkin mau mengajarkan tentang tauhid, adab dan lain sebagainya gitu ya. Nah, maka yang pertama adalah bangun koneksi emosional. Baik, boleh next? Ya, bangun koneksi emosional terlebih dahulu. Kenapa? Karena sejatinya anak-anak itu enggak benar-benar menerima ilmu atau suatu pelajaran atau materi apapun itu, kecuali dia merasa aman dan nyaman dengan siapa? Dengan orang yang menyampaikan tadi. Ya. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Abbas, kuntu khalfan nabi yauman, ya. Abdullah bin Abbas berkata, dahulu aku bersama Nabi atau di belakang Nabi, khalfan Nabi yauman, suatu hari. Ya. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya berkata, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimat." Wahai anak kecil, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Nah, di sini insyaallah di hadis ini kita akan lihat bagaimana cara Rasulullah membangun koneksi emosional terlebih dahulu sebelum memasukkan pembelajaran. Ya. Taib, di sini dijelaskan ya bahwasannya Nabi SAW berboncengan dengan Abdullah ibnu Abbas, tidak dijelaskan kemananya. Akan tapi kita bisa lihat di sini bagaimana Rasulullah membangun kedekatan emosional tadi. Yang pertama lewat kedekatan fisik. Ya, situasinya beliau ya bersama Abdullah ibnu Abbas ya berdekatan, berboncengan ya, sebagaimana halnya ya orang-orang berboncengan. Kemudian yang kedua, momennya lagi santai, ya enggak dimarah-marah, ya enggak lagi kena hukuman atau ceramah. Ya posisinya Abdullah bin Abbas ini masih anak kecil tentunya pada saat itu. Kemudian berikutnya adalah kita bisa lihat bagaimana Nabi melakukan ini semua one on one, ya. Jadi in touch langsung sama si Abdullah ibnu Abbas seperti itu. Maka kita bisa lihat bagaimana thariqahnya Nabi ya atau cara Nabi membangun emosional dulu. Kemudian kita lihat perkataan Nabi, ya gulam, inni wa'alimuka kalimat. Ya Nabi tidak langsung sampaikan ini dan enggak. Tapi beliau berusaha membuat Abdullah ibnu Abbas terpusat dulu perhatiannya dengan perkataan beliau. Sungguh aku ingin mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Nah, apa yang diajarkan oleh Nabi SAW? Yang Nabi ajarkan adalah perkara fondasi tauhid, yaitu ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajiduhu tujahak, ya kan? Jagalah Allah, Allah jaga kamu. Jaga Allah, Allah kau akan dapati Allah di hadapanmu atau membimbingmu, ya kan? Wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta sama Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta tolong sama Allah. Lihat bagaimana Nabi terlebih dahulu membangun emosional tadi, ya koneksi emosional tadi, baru setelahnya Nabi sampaikan. Dan lihat perkara yang pertama kali Nabi sampaikan bukan fikih, ini haram, ya dan sebagainya, ini bla bla bla, enggak. Tapi yang Nabi sampaikan adalah perkara tauhid. Taib. Ya, mungkin ini adalah solusi yang pertama ya, bangun koneksi emosional terlebih dahulu. Taib, yang berikutnya adalah masuk ke dunia anak. Oke, boleh next.
Syekh Nuris. Ya, masuk ke dunia anak atau adaptasi zaman. Nah, di sini yang mungkin banyak terluput oleh kita gitu ya. Terkadang kita itu eh, ketika menuntut anak harus ngaji, harus ini, harus itu dan lain sebagainya. Kita tidak mau tahu dengan dunianya mereka gitu ya. Sehingga apa? Yang ada hanyalah kekakuan ya yang sering kita dapatkan, anaknya berusaha dipaksa apa namanya mengikuti pola dari orang tuanya, tapi tanpa terlebih dahulu kita mungkin memahami dunianya si anak, cara kerja otaknya mereka dan lain sebagainya. Maka masuk ke dunia anak ini adalah suatu hal yang sangat-sangat membantu dan masya Allah ini sangat apa ya ibaratnya ini juga yang mendorong kami akhirnya alhamdulillah bisa eh, membuat mungkin sedikit apa namanya bahan ajar ya yaitu berupa Hijaiyah Journey. Nah, masuk ke dunia anak itu bukan sekedar kita nih tahu gitu ya. Oh, si anak ini nih sukanya game ini, oh sukanya mainan ini dan lain sebagainya. Enggak. Tapi gimana kita bisa jadikan ya hal tersebut yang anak sukain, misalnya dia suka game ini, game itu ya, itu jadi bahan pembelajaran, ya kan? Tapi seperti kami bilang ya, parents tentunya beda-beda. Ya ada pro dan kontra, ada yang benar-benar tidak boleh gadget, ada yang memang masih kasih batas dan lain sebagainya. Tapi dalam hal ini kami mungkin condong ke yang kedua, seperti itu. Nah, tapi kita bisa gunakan sebagai bahan masuk pembelajaran. Nah, sebagai contoh real ya di zaman sekarang, jadi lagi hype itu kalau kami lihat ya di anak-anak sekarang itu ada nama game tuh Avatar World ya. Jadi Avatar World itu kayak apa ya, dia tuh eh, role play gitu. Jadi anak-anak itu kayak bikin rumah ya kan, terus nyusun-nyusun sofa, terus apa namanya bersihin apa nata ruang lah ya, nata ruang, terus nanti bikin karakter ayah, ibu dan lain sebagainya gitu kan. Nah, seperti itu di situ mereka bikin rumah ya kan berperan dan lain sebagainya. Kalau kita lihat sekilas ya, mungkin ini ya udahlah game ini nih, udahlah biasa ya lah gitu kan. Padahal kalau mau kita gali dan kreatif sedikit gitu ya, dari situ kita sebetulnya bisa masuk banyak pembelajaran. Tapi disclaimer dulu, anak-anak itu akan seneng banget ketika orang tuanya tuh bisa masuk ke dunianya, ya. Disclaimer dulu, jadi kami di salah satu kita ada program home visit private ya di Pontianak, Jakarta. Nah itu apa namanya? Ada salah satu tutor yang cerita, Ustadz kalau di Fulan nih, rumah Fulan nih, kita tuh kalau mau ngaji anaknya, kita main bola dulu, ya kan? Kita main bola dulu. Kalau misalnya gol, kita janjian, dia harus baca satu halaman. Kalau enggak gol, boleh terus lanjut atau gimana ya, seperti itulah, bikin aturan lah. Jadi karena anaknya suka banget dengan bola. Wah, Masya Allah, di pembelajaran sebelum-sebelumnya, ya kan, karena memang kita menggunakan metode fun learning ya. Nah, itu memang sedikit lebih capek sih dari tutornya gitu ya. Jadi mau main bola dulu, ikutin ininya, tapi ada janji dan lain sebagainya gitu kan. Nah, itu Masya Allah bisa 4 halaman. Dulu boro-boro sehalaman. Dan memang Masya Allah memang sedikit effort ya. Jadi mungkin biasanya sejam itu jadi agak, ya jadi 2 jam lah gitu kan sedikit. Nah tapi itu realitanya kayak gitu. Ketika masuk ke dunia anak-anak, kita masuk ke hobinya mereka. Bahkan kita bisa kasihkan tips and trick dari gamenya dia gitu misalnya. Wah itu anak-anak senang banget ya. Dan nanti mudah banget untuk ngasihkan materi pembelajaran dan sebagainya ya kan. Apalagi tadi contoh ya, masalah Avatar World ini ya. Jadi di situ gamenya itu kan dia kayak apa eh, nyusun rumah apa macam-macam. Itu besar banget ya chance-nya kalau kita mau masukkan pembelajaran adab, tauhid, ya kan, birrul walidain dan lain sebagainya. Sebagai contoh misalnya, mungkin kami tidak sekreatif teman-teman lah mungkin ya. Cuman ini sedikit ini aja, mungkin insight aja gitu ya, berbagi lah gitu ya kan. Misalnya contoh, wah kak itu kasur di kamar Bati tadi yang di situ tuh kayaknya kurang rapih lah. Kayaknya bagus kok diginiin, digituin dan lain sebagainya gitu kan. Oh iya ya, wah itu dia antusias banget. Emang maunya yang mana? Ini Bati maunya yang mana misalnya gitu kan. Oh yang ini aja nih. Wah Masya Allah makasih ya kak. Wah ini kakak dapat banyak pahala nih. Karena kan Allah bilang wabil walidaini ihsana gitu kan. Karena Allah udah bilang kalau dengan orang tua tuh harus berbuat baik gitu kan. Wah Masya Allah kakak udah buat baik nih sama Abati gitu misalnya kan atau gimana gitu. Nah, terus bantu mama juga tuh nyapu kak di depan tuh masih banyak sampahnya masukin gitu kan banyak hal-hal kejadian seperti itu. Wah masya Allah kakak udah bantu mama juga nih. Kenapa kakak harus bantu mama?
Karena mama yang udah ngandung kakak, hamalathu ummuhu wahnan ala wahn, dengan susah payah dan sebagainya. Dan kalau memang memungkinkan, sertakan dalil-dalil sehingga apa? Anak-anak itu terbiasa dengan qala Allah, qala Rasul, ya, dalil-dalil dari Quran, dari sunnah Nabi SAW, ya kan? Dan itu jadi apa-apa sedikit-sedikit, bahkan kita sendiri di praktek di rumah gitu, kadang emang ada dalilnya, emang ada hadisnya, berarti gitu ini tuh. Ada sih, cuma kita lupa kadang kan. Nah, akhirnya kita cari lagi, nah kita sampaikan dan sebagainya gitu ya. Jadi itu bisa banget sebetulnya kita masuk ke dunia anak-anak terlebih dahulu. Apalagi kalau kita itu lebih paham dengan game itu, kita bisa kasih saran dan anak itu terima. Udah, insya Allah antum untuk menyampaikan materi itu akan lebih 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 mudah lah seperti itu. Oke, kemudian yang berikutnya yang ketiga, yang terakhir ya, yaitu bangun pengalaman bukan sekedar pengajaran. Baik, boleh next. Saya Nuris. Ya, bangun pengalaman bukan sekedar pengajaran. Nah, jadi seperti ini, ya Bunda Allah muliakan, anak-anak itu belajarnya bukan nempel dari antum, ya seperti kita Zoom kayak gini ya, enggak. Apalagi usia-usia 3 sampai 7 tuh, ngantuk apa macam-macam, heboh sendiri gitu ya. Tapi apa, dari pengalaman belajar mereka, ya. Dari pengalaman belajar mereka, selama mereka menjalaninya dengan tenang, nyaman, ya, itu hasilnya akan sangat beda. Taib. Apa namanya? Terkadang mungkin misalnya contoh dalam bab ngaji gitu ya, bab perihal ngaji. Jadi seperti ini, kita udah pernah punya riset ya mungkin sekitar 3 tahunan, dalam 2 tahun ya, 2 tahun yang lalu itu awal mula akhirnya kita coba menciptakan Hijaiyah Journey ya. Nah, jadi sebelum adanya Hijaiyah Journey dulu, itu kita sebetulnya punya keresahan satu hal ya, gimana anak-anak itu ya kita perhatikan ya, dulu kita pakai metode Iqra ya. Maksudnya metode belajar ya konvensional lah ya, belajar ngaji, mutar di situ ngaji 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 dan seterusnya seperti itu. Dan itu masya Allah luar biasa. Dari 100 orang misalnya, itu hampir 40 tuh tidak mau lanjut dari bulan pertama ke bulan kedua gitu ya misalnya, tidak mau lanjut. Kita lihat pola yang sama gitu ya dan seterusnya. Akhirnya kita coba susun kurikulum bersama tim teman-teman di Jawada gitu ya. Nah, kita coba susun kurikulum yang mana ini menggabungkan antara dunianya anak-anak yang memang kita masuk ke dunia mereka gitu ya, berupa game, animasi dan lain sebagainya, rampung mungkin di 1,5 tahunan ya. Dan itu kita terapkan pembelajarannya di apa namanya, akhirnya kita buka kelas baru dengan style kurikulum baru, Hijaiyah Journey. Nah, itu belajarnya itu seperti, jadi guru itu bercerita gitu ya. Guru itu bercerita, ada petualangan dua anak ya, Zaid dan Zahra, ya kan. Jadi mereka itu apa namanya, berpetualang lah gitu ya. Nah, nanti setiap levelnya itu sebetulnya udah ada materi Iqra. Misalnya Iqra halaman 1 sampai 2. Nah, mereka tuh challenge-nya harus mecahkan batu. Dengan apa? Dengan baca Iqra dan lain sebagainya. Nah, itu yang tadinya 100, terus yang hilang 40, Masya Allah, dari 100 itu 90-nya mau lanjut. Nah, jadi 90% itu mau lanjut dan rata-rata apa namanya, dari orang tua itu melihat anak-anaknya tuh nunggu-nunggu gitu ya. Nunggu kapan nih mau belajar lagi. Atau bahkan kadang ada yang bahasanya tuh kapan nih mau main lagi sama si Zaid Zahra gitu ya. Padahal di dalamnya tuh udah ada Iqra situ tuh. Kita bungkus lah gitu kan bahasanya. Nah, itu belajar bareng tutor. Nah, kita juga akhirnya kasih fasilitas gimana orang tua juga bisa misalnya mau self learning nih anaknya di rumah. Makanya akhirnya kita coba buat animasi Hijaiyah Journey beserta gamenya yang bisa mungkin diakses secara mandiri si anak di rumah, tapi tetap dengan struktural belajar Iqra. Nah, dan di dalamnya udah ada tauhid, ya kan, fikih, ya doa harian dan lain sebagainya. Dan itu masya Allah luar biasa ya. Jadi anak-anak itu ternyata bisa belajar dan mau nagih malah ya seperti itu. Ketika memang kita berusaha coba masuk juga ke dunia anak-anak seperti itu. Nah, dan alhamdulillah kita juga tentunya konsultasi dengan para asatidzah ya di sana, di antaranya Ustadz Ali Hasan Bawazir. Nah, kemudian apa namanya? Dari sini kita bisa perhatikan. Oke, kita sebenarnya punya dua pilihan. Kalau kita mau pakai metode konvensional, ini kita bisa pastikan insya Allah kalau kita dengan paksa, mungkin istilahnya stylenya VOC gitu ya. Orang sekarang tuh bilang stylenya VOC. Nah, itu mereka tuh insya Allah bisa.
Dan kami juga banyak yang alumni pesantren lain ya style VOC bisa, ya kan? Tapi apakah memang kita sudah coba menumbuhkan cintanya? Apakah kita juga sudah coba gimana mereka merasa, wah ternyata belajar Quran tuh seru loh, belajar agama tuh seru loh, Islam nih seru loh dan lain sebagainya. Sesuai loh dengan maunya saya yang warna-warni ini itu dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, jadi itu pilihan dari di kita dan di Jawa sendiri pun memang masih ada dua konsep itu. Ada yang pro ke sini, ada yang pro masih mau ada yang pro ke kurikulum yang kita buat yang baru tadi, ada juga yang pronya masih yang konven. Ya, jadi itu pilihan lah seperti itu. Ala kulihal ya, dua-duanya sama-sama selesai ya. Tapi lebih cepat memang selesai yang konvensional ya daripada yang mungkin dengan style game, storyline dan lain sebagainya. Akan tetapi anak-anak tuh malah mau belajar terus gitu ya. Bahkan ada yang udah sampai setahun online loh. Setahun online belajar online anak-anak itu rasanya agak mustahil lah gitu ya kan. Karena apa namanya? Nggak ada langsung di tempat lah seperti itu. Nah, jadi ini mungkin apa namanya? Mungkin mudah-mudahan bisa bisa menjadi insight ya buat ayah bunda semua. Nah, jadi mungkin akhirul kalam ya, closing statement ya. Kita tutup dengan satu hal ya. Ketika kita mau anak-anak kita dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulnya, dekat dengan Al-Quran, ya, dekat dengan dinul Islam, yang pertama jangan mulai dari target ya. Seperti tadi Ustadz Abu Rafi sampaikan, mulai dengan cinta baru ilmu seperti itu, ya kan? Kita mulai dulu dengan rasa. Kita mulai dulu dengan gimana anak-anak tuh merasakan nyaman, tertarik gitu ya. Bangun cinta mereka dulu dengan Allah. Kita ceritakan gimana Allah udah kasih kenikmatan buat kamu dari kamu bernafas, Allah kasih kamu orang tua yang muslim, nggak perlu diminta, ya kan? Kemudian Allah kasih kamu makanan untuk hari ini, untuk besok, ya kan? Kemudian Allah kasih fasilitas untuk sekolah dan lain sebagainya. Ya. Kita kenalkan Allah gimana Allah itu menjadi besar sekali di hadapannya, ya. Kemudian kita kenalkan juga Rasulullah SAW, bagaimana jasa beliau, ya kan? Akhlak beliau, ya kan? Kasih sayang beliau dan dalam memperjuangkan Islam. Nah, karena jika sudah cinta ya, maka insya Allah arahan itu akan lebih mudah masuk. Ketika kita masuk ke dunia mereka ya, dan kita berusaha memahami, dan jujur hal ini perlu effort lebih ya. Hal ini perlu effort lebih. Perlu kreatif dari orang tua itu sendiri. Nah, jadi akhir kata ya, mungkin ini sedikit quotes lah ya. Jadi bukan mulai dari harus bisa, tapi mulai dari harus cinta. Seperti itu. Nah, mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini semua bisa memberikan manfaat untuk ayah bunda dan terutama untuk kami juga, dan menjadi jariah untuk kita semua. Mungkin itu aja dari Ana. Jazakumullah khairan. Ana kembalikan ke Pak Fahri. Barakallahu fikum. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustadz Rahil. Masya Allah ya, kita mendapatkan masukan dan insight yang luar biasa. Dan ini kekinian banget nih, Masya Allah ya, Ustadz Rahil sudah melakukan riset-riset, sudah melakukan langkah yang memang itu dinilai memang insya Allah bisa membantu anak-anak kita di era digital saat ini. Karena memang kita tidak bisa benar-benar 100% lepas dari era yang seperti sekarang ya, di mana luar biasanya AI berkembang, luar biasanya aplikasi berkembang dan segala macam. Nah, bagaimana sebenarnya kita harus menempatkan diri kita untuk juga andil dalam hal tersebut agar anak-anak kita bisa terbantu dan termotivasi untuk belajar dengan gaya dan cara yang berbeda. Memang ya tadi disampaikan Ustadz Rafil bahwa kita memang harus masuk ke dunia anak menyesuaikan zaman karena tidak lagi sesuai zaman kita ya. Dan juga tidak lupa untuk membangun pengalaman anak dalam belajar. Masya Allah, sebenarnya banyak sekali nih ya pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan. Namun qadarullah, kita tadi itu ada sedikit kesalahan teknis, permasalahan teknis, jadi kita mundur sekitar setengah jam. Nah, di sini qadarullah sudah cukup malam ya, jadi kemungkinan sesi tanya jawab kita tiadakan, dan insya Allah kami akan membuka juga sesi tanya itu langsung ya nanti di grup. Nanti insya Allah teman-teman kalau mau minta kontaknya Ustadz Rahil bisa, mau tanya tentang Zawada,
mau tanya-tanya pengalaman, mau sharing-sharing sesuatu, atau bahkan ingin ikut di programnya, itu insya Allah kita akan berikan kontaknya. Begitu juga untuk teman-teman yang pengen mendalami tentang pendidikan karakter Nabawiyah ya, insya Allah nanti Ustadz Abu Abdillah Rafi juga akan berbagi ilmu dan pengalamannya. Nah, insya Allah setelah ini kita akan tutup, tapi sebelum ditutup nih saya pengen dengar nih, minta pesan sedikit dari Ustadz Abdillah Rafi untuk closing statement lah terakhir ya. Kira-kira apa nih pesan dan saran buat orang tua di era digital ini sebelum kita tutup. Silakan Ustadz Abu Abdillah Rafi closing statementnya. Baik, ini terakhir ya. Pesan anak, ya, sebagaimana tadi sudah disampaikan, ya. Dalam mendidik anak itu kita bukan melihat apa namanya hasil yang kita lakukan ataupun hasil apa yang kita impikan, tapi adalah proses kita ketika dalam mendidik. Apakah proses yang kita lakukan itu sudah benar atau belum? Apakah proses yang kita lakukan itu sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun tidak? Bukan hanya targetnya sudah tercapai, tapi bagaimana proses tersebut dalam mendidik anak. Mungkin ini yang pesan terakhir ya dari Ana. Barakallahu fiik. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustadz. Nah, ini Masya Allah ya ada tanggapan dari teman-teman di grup. Nanti insya Allah ya kita lanjut untuk di sesi-sesi berikutnya. Dan kita akan coba menyesuaikan bagaimana kira-kira bisa lebih asik, lebih ini. Semoga ke depan bisa ketemu lagi nih dengan Ustadz Abu Abdullah Rafi dan Ustadz Rafil, Masya Allah ya. Dan buat orang tua atau para pendidik di sini nanti kalau mau tahu banyak tentang Jawada ya, Jawada, mau tahu tentang ONIK Education and Therapy atau Special Education Center, bisa sharing-sharing di grup. Insya Allah nanti kita akan buka grup, pertanyaan-pertanyaan boleh disampaikan di situ, dan kita berharap ini menjadi komunitas ya, komunitas untuk sharing dan belajar bersama, karena untuk membantu anak kita belajar, kita perlu sekali untuk saling berkolaborasi dari berbagai macam ini ya pengetahuan, mulai dari yang digital, mulai dari yang keagamaan, mulai dari yang psikologi, semua kita padukan agar anak-anak kita memang lebih mudah, lebih kaya, dan kita juga bisa saling mendukung satu sama lain. Jazakumullah khairan Ustadz Rahil nih, Masya Allah ya. Gebrakannya di Jawada luar biasa, semoga Jawada makin oke ke depan ya. Juga Ustadz Abdullah Rafi, semoga terus menyuarakan nih tentang pentingnya pendidikan karakter Nabawiyah pada kita ya, terutama untuk anak-anak kita, anak-anak Muslim. Semoga ke depan anak-anak kita, generasi muda kita bisa menjadi generasi yang hebat dan agen perubahan dari yang kurang baik menjadi jauh lebih baik lagi. Jazakumullah khairan bagi para peserta, semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Kami memohon maaf jika banyak sekali kekurangan, terutama ya masalah waktu tadi, dan insya Allah next itu kita akan jadi evaluasi. Semoga pembelajaran ini bisa berlanjut dan efektif, dan siapa tahu nanti kalau ada ide-ide dari teman-teman, mungkin Ustadz Rakhil atau yang lain, bisa menjadi pembelajaran yang lebih seru nih. Ini kalau cari ide nih Ustadz Rakhil jagonya nih, insya Allah ya. Baik, jazakumullah khairan. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana izin ya keluar. Silakan Ustaz, silakan Ustaz. Jazakumullah khairan.